Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi berjumpa bersama saya Arif Ang. Oke teman, ini pertanian saya, pertanian cabai saya teman. Jadi itu pertanian cabai saya itu ini ibarat itu ini tanpa penyuluhan apa-apa. Jadi intinya sesuai dengan kemampuan kita atau kemampuan saya pribadi dalam menanam cabai teman. Jadi kan banyak tuh teori-teori tentang harus ikut penyuluhan seperti ini itu. Saya tuh tidak pernah ikut penyuluhan apapun juga teman. Itu menyontoh orang-orang dulu. Jadi buktinya orang-orang dulu tanpa penyuluhan pun dia bertanam cabai atau menanam cabai itu mendapatkan hasil yang bagus. Bahkan di kampung saya itu dia petani tanpa pernah ikut penyuluhan apapun dia bisa berangkat haji karena dengan tanaman cabenya atau tanaman sayur yang lain dia cukup bagus sekali teman. Kalau saya pribadi sih saya belum pernah teman ikut kumpul-kumpul penyuluhan sana sini saya belum pernah sama sekali teman. Biasanya itu penyuluhan itu kan ujung-ujungnya itu disuruh beli obat. Jadi dia itu cuma pedagang obat. Ya memang sih saya ibaratnya teori-teori dia tentang ini itu ya kan intinya itu dia cuma menjual obat pertanian teman. Jadi kalau kita tanpa penyuluhan pun sebetulnya kita sudah punya skill sendiri teman kalau sudah sebagai seorang petani. Jadi intinya itu kalau jadi petani itu intinya itu ada di dalam tanah ini teman. Gimana caranya supaya tanaman kita subur? Itu kan pemberian pupuknya itu ada di dalam tanah ini teman. Jadi beratnya kita sebelum bertanam kita kasih pupuk kandang ya kan untuk media dasar di dalamnya ini teman ya kan. Terus dikasih pupuk yang lain, jadi campuran apa terserah. Kadang Ponska, kadang ZA, kadang ada TS ataupun yang lain itu nggak masalah teman. Itu tergantung selera kita masing-masing sebagai seorang petani. Karena justru petani itu ibaratnya tuh dia tuh udah mempraktekkan terjun langsung di lapangan. Jadi dia sudah tahu karakter tanamannya, gimana tanamannya supaya dia tumbuh subur, itu kan dapat berbuah dengan baik. Itu petani udah tahu teman. Sebetulnya tanpa ibaratnya tanpa adanya penyuluhan pun gitu loh pan artinya ya kan supaya cabainya bagus gimana ya kan. Jadi kan di toko pertanian itu udah berbagai macam obat teman. Jadi tinggal teman-teman seleranya mau obat yang mana tergantung mahal murahnya seperti itu. Intinya itu jadi petani itu telaten teman. Sebagai contoh tanaman cabai ini teman, ini kan butuh ketelatenan. Jadi ini udah disemprot ya kan, semprot 3 hari sekali supaya apa, supaya tidak patek ya kan, atau pembusukan seperti itu. Jadi kita menjadi petani itu harus ibaratnya itu perhatian, punya chemistry pada tanaman. Juga jangan salah, tanaman pun makhluk hidup. Jadi sama seperti hewan, dia butuh asupan nutrisi. Jadi setelah kita panen jangan suka memanennya aja. Terus kita tuh untuk bagian bawahnya dia kan memerlukan ibaratnya nutrisi yang lain. Nah kita kasih lagi kocoran, misal dikocor dengan urin ternak campuran dengan kalsium ataupun dengan garam dapur yang pernah saya upload di video sebelumnya, ataupun kita kocor dengan pupuk mutiara, NPK, Ponska, lain sebagainya. Itu terserah teman-teman seperti itu supaya menunjang pembuahannya. Jadi kita jangan egois cuma bisa metikin buahnya ya kan tanpa memperdulikan di bawahnya ya kan, dia mencari makannya seperti apa ya kan, seperti itu. Supaya lebih awet pembuahannya ataupun produksi bunganya ya kita support lah di bawahnya ya, kita sokong dia dengan pemberian nutrisi-nutrisi yang diperlukan oleh tanaman itu sendiri teman. Oke lah kalau ikut penyuluhan saya ibaratnya menghargai lah karena dia sekolah ilmu yang lebih tinggi ya kan. Tapi kan kita sebagai petani kan kita yang mempraktekannya sendiri. Jadi bebas dong kita mau kasih obat apa-apa. Kadang kan penyuluhan pakai obat ini aja. Ya intinya itu kan dia kan seperti sales mempromosikan obatnya. Tapi kita kan petani-petani dulu kan buktinya tanpa penyuluhan sukses-sukses seperti itu. Intinya itu ya ada ketelatenan dan mempunyai chemistry pada tanaman. Nah sebagai contoh aja teman, saya itu kan ini obatnya bebas ya teman. Saya pernah saya juga pakai, ada Dimolis, ada Kurakron, ada Mamigro, ada pokoknya pupuk kalsium. Dan saya ini gunakan juga pakai ini pupuk kalsium juga. Ini mereknya merek ada Kalsigro. Jadi mereknya terserah teman-teman.
sesuka teman-teman. Terus di sini juga ada penyuburnya, terus ini ada perakatnya. Kalau musim hujan atau musim kemarau nggak masalah pakai perakat ini. Terus saya ini ada hortin juga ya kan, ini harganya murah, ini 25.000, ini ada ya 20.000, bahkan ada yang 15.000, ada yang ininya 20.000. Jadi harganya itu malah murah-murah teman, daripada kita beli yang di penjuluhan itu. Lebih baik kita beli sendiri aja di toko pertanian, banyak pilihan ya kan, seperti itu. Juga lebih murah-murah ya kan, khasiatnya juga lebih bagus kalau menurut saya. Kalau bertani dengan cara sendiri itu teman lebih enak, lebih bebas teman. Jadi itu praktek yang membuktikan, bukan teori. Kalau menurut saya pribadi. Jadi kalau menurut teman-teman sih terserah ya kan, kalau saya seperti ini ya kan. Karena praktek itu ibaratnya kita dari belajar itu langsung tahu ini kendalanya. Misal daun melipat kita kasih demolish, ini kan tripis ya kan. Terus ada busuk buah, ini karena apa? Curah hujan tinggi ataupun karena lalat buah. Ada kurakron, obatnya lebih murah, bisa teratasi. Seperti itu teman. Takut pakai obat-obatan kimia terus menerus, tanahnya rusak, itu gampang. Jadi kalau udah selesai tanaman cabai, biarkan rumput tumbuh di sekitar tubuh, biarkan aja dulu 1 bulan. Habis itu kita balik, itu udah netral kembali teman, ditanami udah bagus lagi teman. Jadi kalau misal kita tanam cabai, itu selanjutnya tanaman tomat ataupun buncis ataupun yang lain, baru cabai lagi. Seperti itu kalau siklus ulang dulu di tempat saya. Jadi itu petani dulu malah cerdas teman, tanpa adanya ibaratnya tanpa adanya penyuluhan, dia udah tahu karena dia udah belajar dari alam sendiri. Misal di bagian pinggir atau telawah ini tumbuh rumput yang lebat seperti itu, petani pun udah tahu teman, dia dibalik seperti ini, dicangkul, dibalik supaya busuk, sebagai kompos juga dan untuk nutrisi tanaman juga, karena itu bagus sekali tumbuhan hijau kalau seperti ini. Nah tadi kan di sini rumput, kita cangkul, kita taruh pinggir sebelah ini, nanti kalau rumputnya busuk dimakan oleh cabenya, jadi sebagai nutrisi buat cabai. Ya, petani dulu kan lebih cerdas teman. Dan sampai sekarang di kampung saya petani-petaninya banyak yang maju, bahkan petani-petani yang udah sepuh atau udah sepuh dalam arti umur 50 tahun aja masih aktif bertani. Karena itu tadi dia bisa memanfaatkan alam karena ilmu otodidaknya dari zaman dahulu turun temurun seperti itu teman. Lah kalau petani-petani daerah saya itu teman malah sharing-sharingnya sesama petani lokal di sini teman. Tanya-tanya obatnya pakai apa, penyuburnya pakai apa, terus pupuk susulannya pakai apa, seperti itu teman. Jadi saling berbagi, sharing-sharing seperti itu. Petani daerah sini malah ada yang membuat pupuk fermentasi sendiri buat mol, atau jadi mikroorganisme lokal. Jadi kalau mikroorganisme lokal itu kan kita buat sendiri di suasana kita sendiri atau alam sendiri, kan dia udah langsung beradaptasi seperti itu. Beda kalau kita beli yang ibaratnya untuk mikroorganisme, maksudnya untuk fermentasi dari obat-obatan yang lain, itu beda. Kalau yang lokal itu lebih langsung lah ibaratnya, karena dia kan udah di daerahnya sini, jadi lebih langsung beradaptasi seperti itu. Ini saya jenis cabai red, tapi yang jenis ori lebih kurang panjang, tapi lebih itu teman, apa namanya ya, bantat terus besar di bagian pinggirnya. Ini udah ke-6 kali saya panen kemarin, ini udah mulai mau merah lagi seperti itu. Jadi alhamdulillah ini teman, harganya lagi naik, masih 65.000 dari petani ke tengkulak seperti itu. Oke teman, jadi kira-kira ini aja teman, sharing-sharing dari saya tentang tanaman cabai saya, tentang cara saya pribadi penanganan tanaman cabai teman. Kalau minat boleh ditiru, kalau kurang baik jangan ditiru. Seperti itu teman. Saya Ri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses para petani Indonesia. Iyo, 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 iyo.